Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 93 dan 94 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari surat 93, maksud kami surat Al-An'am ayat 93 adalah sebagai berikut. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim tersebut berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Selanjutnya terjemahan dari ayat 94 surah Al-An'am adalah sebagai berikut. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kami tinggalkan di belakangmu, yaitu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Demikianlah terjemahan dari ayat 93 dan 94 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat 93 dan 94 surat Al-An'am ini, Allah telah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah. Ini adalah kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am. Maksud dari kalimat ini adalah tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah, lalu menjadikan untuknya sekutu atau anak, atau beranggapan bahwa Allah telah mengutusnya kepada manusia dan tidak mengutus beliau. Oleh karena itu, firman Allah Ta'ala pada kalimat yang tercantum pada ayat 93 surat Al-An'am, yaitu kalimat yang artinya atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu apapun kepadanya. Terkait dengan kalimat pada ayat ini, Ikrimah dan Qatadah berkata, ayat ini turun pada Musailamatul Al-Kazzab. Dan selanjutnya kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am yang artinya atau berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Ini maksud daripada kalimat pada ayat ini ialah barang siapa yang memvonis bahwa apa yang telah datang dari sisi Allah berupa wahyu telah bertentangan dengan apa yang dia buat-buat dari perkataan dusta. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala pada ayat 31 surat Al-Anfal yang artinya, dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Maksudnya seperti Al-Quran. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Selanjutnya Allah berfirman
pada ayat 93 surat Al-An'am, yaitu sebagai kelanjutan dari ayat 92 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut. Ini adalah kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am. Maksud daripada atau makna daripada ayat ini yaitu sakratul maut, tekanan sakratul maut, yaitu pada saat sekarat, pada saat terdapat tekanan dan kesusahan pada saat kematian. Kalimat selanjutnya dari ayat 93 surat Al-An'am ini adalah yang artinya sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Di sini maksudnya adalah malaikat memukul mereka dengan tangannya. Hal ini juga seperti halnya pada ayat 28 surat Al-Maidah di mana Allah telah berfirman yang artinya, sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Dan juga pada kalimat maksudnya pada ayat 2 surat Al-Mumtahanah yang artinya lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti. Selanjutnya juga pada surat Asy-Syu'ara, yaitu ayat maksud kami surat Al-Anfal ayat 50, di mana artinya adalah sebagai berikut, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Terkait dengan ini Abu Daha dan Abu Soleh berkata, yaitu mengenai sedang para malaikat memukul dengan tangannya, maksudnya artinya di sini adalah artinya azab yang ditimpakan kepada mereka pada saat sakratul maut. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yang artinya sedang para malaikat memukul dengan tangannya, itu juga maksudnya adalah pukulan untuk mereka, sehingga jiwa mereka atau nyawa mereka keluar dari jasad mereka. Karena itu maka para malaikat berkata kepada mereka, keluarkanlah nyawamu. Ini adalah kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am. Hal ini karena orang kafir itu jika sakaratul maut, maka para malaikat menyampaikan berita berupa azab, hukuman, belenggu, rantai, neraka dan air mendidih, serta kemurkaan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu ruhnya terpisah dari jasadnya. Dia enggan, tidak mau keluar, sehingga malaikat memukulnya hingga keluarlah ruh mereka dari jasad mereka, sambil mengatakan kepada mereka, yaitu kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am yang artinya, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Jadi maksud kalimat pada ayat 93 surat Al-An'am ini adalah hari ini, maksudnya hari pada saat mereka dicabut nyawanya tersebut, kalian dihinakan dengan puncak kehinaan. Sebagaimana kalian, orang-orang kafir tersebut, telah mendustakan atas nama Allah, telah mendustakan Allah, dan kalian sombong dari mengikut ayat-ayatnya dan tunduk kepada Rasulnya,
Maksudnya kalian sombong dari mengikuti ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah dan tunduk kepada Rasulnya. Terdapat beberapa hadis mutawatir tentang bagaimana cara pencabutan nyawa orang mukmin dan orang kafir. Dan itu sudah tercantum atau terdapat juga dalam firman Allah pada surat Ibrahim ayat 27. Yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 94 surat Al-An'am. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Di sini maksudnya ialah mereka itu datang pada hari kiamat nanti. Mereka itu datang sendiri-sendiri, sebagaimana mereka diciptakan pada mulanya. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 48 yang artinya, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Di sini maksudnya sebagaimana kami, Allah telah memulai penciptaan kalian, maka kami kembalikan lagi kalian seperti semula. Dan kalian pernah mengingkari perkara ini dan memustahilkannya. Ini adalah hari kebangkitan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 94, yaitu dalam kalimat yang artinya, dan kamu tinggalkan di belakangmu. Di sini maksudnya yang ditinggalkan di belakangmu itu yaitu kenikmatan dan harta benda yang kalian kumpulkan waktu di dunia. Kemudian kalimat di belakang punggung-punggung kalian ini terdapat dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Ibnu Adam berkata, hartaku, hartaku, tidaklah harta yang menjadi milik kalian melainkan apa yang telah kalian makan lalu kalian habiskan, atau yang kalian pakai lalu usang, atau kalian sedekahkan lalu kalian habiskan. Adapun selain dari itu maka hilang dan akan tinggal untuk orang lain. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 94 surat Al-An'am ini yang artinya, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Maksud dari kalimat pada ayat ini adalah ancaman bagi mereka atas apa yang pernah mereka ambil untuk dijadikan sekutu-sekutu serta berhala-berhala di dunia ini. Mereka menganggap bahwa itu dapat mendatangkan manfaat untuk mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, itu jika memang ada akhirat. Apabila hari kiamat telah tiba, maka akan terputus segala hubungan antara mereka. Dan lenyap kesesatan. Dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dulu mereka ada-adakan. Lalu Rabb Azza wa Jalla menyuruh mereka di hadapan seluruh makhluk. Hal ini tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 62 dan 74. Antara yang artinya, di manakah sekutu-sekutuku yang dulu kamu sangka? Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Kalimat ini adalah terjemahan dari surat Asy-Syu'ara ayat 92 dan 93. Oleh sebab itu Allah telah berfirman dalam ayat 94 surat
Al-An'am, yang artinya, dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Ini maknanya adalah mereka sekutu-sekutu itu yaitu dalam beribadah. Bagi mereka berhala-berhala yang mereka sembah tersebut ada bagian tersendiri dalam keberkahan, dalam keberhaan untuk ibadah kepada mereka menurut kalian, menurut orang-orang kafir tersebut. Selanjutnya kalimat pada ayat 94 surat Al-An'am yang artinya sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu. Di sini maksud terputus tersebut ini artinya terputus persatuan kalian, yaitu orang-orang kafir tersebut. Dan dibaca dengan jadi bainakum dibaca dengan bainakum, artinya sungguh telah terputus perantara atau hubungan di antara kalian, yaitu di antara orang-orang kafir tersebut. Kemudian kalimat pada ayat 94 surat Al-An'am yang artinya dan telah lenyap daripada kamu. Jadi maksud di sini adalah telah hilang dari kamu, telah lenyap dari kamu, yaitu tentang apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Ini adalah potongan kalimat dari ayat 94 surat Al-An'am. Jadi di sini telah terputus, telah lenyap sekutu-sekutu mereka yang dahulu dianggap sebagai sekutu Allah. Lenyaplah dari pengharapan kepada berhala-berhala tersebut. Lenyaplah semua pengharapan mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Hal ini tercantum dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Yang artinya ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Selanjutnya juga firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 yang artinya apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan pada hari itu yaitu hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Juga firman Allah tercantum pada surat Al-Ankabut ayat 25 yang artinya dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Lalu pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 64 yang artinya dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tersebut tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 22 dan 24 yang artinya dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu dulu yang kamu sangka itu adalah sekutu-sekutu kami? Lalu tidaklah ada jawaban bohong di antara mereka. Tidak ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Ini adalah terjemahan
dari surat Al-An'am ayat 22 dan sampai 24. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.